aku Zara Zahira Setiawan sebagai host Gcast pada episode kali ini. Episode berapa ya? Berapa? Episode 4. Nah, hari ini aku excited banget soalnya kita kedatangan bintang tamu yang amat spesial dari yang spesial. Halo Ibu. Boleh perkenalan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harus perkenalan lagi? Ya, harus Ibu. Oh ya, perkenalkan. Nama Ibu Mayang Amalia Nurzaini, di sini sebagai guru, mantan guru seni budaya yang berpindah ke bahasa Sunda. Mengajar sudah 3 tahun. 3 tahun di Jiban. Iya. Iya. Oke, sebelum kita mulai ke topik podcast ini, sebelumnya aku dan teman-teman yang lainnya Ibu mau mengucapkan selamat atas hasil terbaik dalam lomba pasang diri tembang Sunda Cianjuran 2023 kemarin. Tepuk tangan dulu. Kemarin Ibu menjadi juara ke Harapan 1, berarti keempat. Itu tuh apa Ibu? Jawa Barat. Se-Jawa Barat. Wow, se-Jawa Barat. Ya ampun, speechless banget. Se-Jawa Barat loh. Ini kayaknya aku kalau se-kabupaten juga belum ini. Mungkin untuk sekarang belum, tapi belum, kan ya. kedepannya tidak tahu ya. Amin. Mudah-mudahan ya, Oke, Jawa Ibu. Barat. Kita mulai aja langsung. Oke. Pertanyaan Pertanyaan pertama, apa ya? Apa sob? Menurut perspektif Ibu, sebenarnya seni itu apa sih? Kalau yang kita tahu kan seni itu keahlian membuat sesuatu yang bermutu gitu ya. Kalau menurut pandangan Ibu, seni itu apa sih? Seni itu adalah sesuatu yang indah. Sesuatu yang indah. Tapi yang tidak indah juga bisa disebut dengan seni. Kenapa? Jadi kan istilahnya kalau dalam kehidupan tuh ada yang namanya apa ya, kontradiksi atau sebuah lawan gitu ya. Ya. Ada siang, ada malam, ada perempuan, ada laki-laki, ada indah dan ada tidak indah. Tapi itu juga kalau misalnya sebuah ketidakindahan bisa jadi indah kalau misalnya kita melihat dari perspektif yang lain. Ya, pokoknya tuh sudut pandang ya Bu ya. Benar. Sudut Jadi pandang. dari mana kita tahu sesuatu yang indah kalau misalnya kita tidak tahu yang mana yang tidak indah. Iya, Jadi seni itu benar. adalah sebuah keindahan dan ketidakindahan yang saling berkesinambungan. Kesinambungan. Berarti begitu ya. Menurut perspektif Ibu seni itu seperti Ember. itu. Ini tong serius deh nya. Ya udah bisa serius deh nggak Ya, masuk yuk, terus gas, lanjut. kita. Oke, pentingnya seni bagi kehidupan menurut Ibu kayak gimana? Pentingnya ya penting pisan sih karena kalau menurut Ibu pribadi seni itu adalah sebagai media hiburan sih. Media hiburan. Media hiburan yang kedepannya tuh bisa menyumbang prestasi juga sebetulnya. Kalau misalnya kita menggunakan seni itu sebagai media berkreasi yang positif. Iya. Jadi kayak ada buat hiburan juga tapi bisa dikembangkan juga untuk menjadi prestasi gitu ya itu. Terus. Oke, lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya. Ini mungkin yang banyak pengen ditanyain sama teman-teman yang lainnya Ibu ya. Nah, apakah jiwa seni Ibu itu sudah ada dari sanahnya dengan artian kayak Ibu mungkin terlahir dari keluarga seni atau bagaimana? Oke, kalau misalnya dilihat dari keturunan mungkin ya. Ya. Kalau dari keturunan dari nenek moyangnya belum ditemukan bahwasanya leluhur Ibu teh adalah tukang seni enggak gitu ya. Tapi setahu Ibu memang ada darah-darah penikmat seni. Dari seni. Tapi ternyata setelah ditelusuri ibaratkan mah ada darah tigigir gitu. Hatinya yang jelas karena guys. Jadi kalau misalnya berkaitan dengan urusan keluarga sebenarnya rada panjang ini tuh ya. Kan kalau dari keluarga Ibu, ibunya Ibu, kan Ibu tuh punya ibu, punya bapak. Pasti kalian juga punya ya. Ada ibu, ada bapak. Nah, kalau dari keluarga Ibu mah memang basicnya adalah penikmat. Ya, hanya istilahnya hanya menikmatilah kesenian itu. Nah, kalau dari ayah atau dari bapak, kan orang Jawa tuh. Orang Jawa. Nah, kalau dari kakeknya berarti kakeknya Ibu nuti bapak mak ternyata ada turunan sinden wayang kulit. Tapi itu mah jadi seni miti gigir teh karena nenek yang nenek yang asli atau nenek yang kandungnya sudah meninggal nikah lagi. Nah, nikah lagi itu sama sinden wayang kulit. Basicnya cuma nonton doang jadi nggak bisa main gitu. Awalnya seperti itu. Tapi dulunya sekarang ke Ibu ya? Ternyata setelah ditelusuri dari situ. Tapi kalau misalnya disebutkan ada keturunan seniman atau enggak. Karena memang berkesenian ini teh atau kemampuan berkesenian itu didapat dengan belajar. Cuma mungkin bibit-bibitnya dari kecil awalnya teh. Karena udah diperkenalkan gitu ya. Karena memang karena orang tua senang
berkesenian gitu, senang menikmati lah gitu ya, mendengarkan musik dan lain-lain. Jadi dari kecilnya sudah dibiasakan untuk mendengarkan musik gitu. Akhirnya mungkin kepo gitu. Bahkan dari SD pun ibu teh sudah tahu mau sekolah kemana, mau kuliah kemana. Walaupun belum tahu itu teh bakal jadi naon gitunya. Jadi dari SD intinya mah mau ikut ke SMA 10 ke sekolah sama ke SD. Walaupun nggak tahu itu teh nantinya ujungnya mau seperti apa, tapi karena memang suka kesenian, nah belajar ke sana. Tapi kan bagusnya ibu sudah di planning dari sebelum-sebelumnya gitu ya. Dari kecil. Alhamdulillah dari kelas berapa tuh? Pokoknya masuk SD tuh udah tahu saya mau SMP ke sini, SMA ke sini, kuliah ke sini. Wow. Tapi tidak bercita-cita menjadi guru. Oh. Awalnya. 3 jebur jadi guru. Itu merenang tina masalah keturunan tidak ada. Jadi estuning, mencek Sunda nama estuning ibu bisa seni teh dari pembelajaran mulai dari SMP sampai sekarang. Jadi kayak ke bawah dari belajar dulu ya sekarang. Betul. Terus ibu terjun ke dunia seni sejak kapan? Terjun belajar atau jadi pelaku atau apa? Dari belajar, dari mendalami seninya coba. Oke. Kalau dari belajar mengenal dulu ya. Kalau dari mengenal memang dari kecil, karena balik lagi kita kayak tadi sering mendengarkan. Jadi di rumah teh sok disetel lagu mangkokoan gitu. Jadi secara tidak langsung nerap gitu. Kemudian mulai berkembang, mulai belajar itu waktu SMP, ikut ekskul karawitan guys. Oh, karawitan. SMP suara SMP 1 Banjaran. Ada juga kebetulan alumni ya tahun 2000, masuk 2010, keluar 2013. Dan berarti karawitan dari dulu udah ada? Udah nggak tahu dari zaman mana itu, bukan karawitan udah ada dari dulunya. Nah masuk situ, kemudian belajar lah dari nyanyi, main gamelan dan lain-lain. Cuma tidak terlalu diperdalam karena waktu SMA ibu tara ikutan lomba kayak Bu Sini kan, kalau Bu Sini ikut lomba apanya ibu itu guys, hari itu ada latar belakangnya lah. Kayak itu mah di episode selanjutnya kalau ada ya. Buat eksklusif ya. Itu mah. Nah, jadi ketika SMP mah ibu itu karena kesenian, tapi karena nulis. Asli ibu mah sampai ikut lomba kabupaten. Kayak apa cerita gitu. Cerpen. Jadi di sini mah cuma mengenal doang. Tapi karena punya keinginan untuk belajar lebih, masuklah SMP 10. Dari situ berarti dari 2013 masuk SMP 10, belajar. Kemudian mulai masa nyaman di sana. Lanjutlah kuliah sampai sekarang. Di kuliah ibu di SB Bandung jurusan karawitan di Bawah Batu. Itu jadi berarti merenang kalau dihitung untuk belajar mah dari 2010 sampai sekarang. Kalau jadi dari jadi pelaku mah dari 2013. Bisa ibu berarti ibu tuh dulu belajar tapi sekarang sudah bisa menjadi pelaku dari seni. Iya, betul. Hebat banget. Kenapa udah gawe ke prof? Nah, terus ibu ini kan juga berlayar ya sebagai pembimbing ekskul seni karawitan ya di SMA Negeri 1 Banjaran. Boleh nggak dideskripsiin mengenai ekskul karawitan itu seperti apa? Sekalian promosi juga. Oke. Anak karawitan ini harus ini ibu ya, harus nge-like. Atau kudu ya. Sebenarnya kalau untuk ekskul karawitan sendiri, kalau untuk tahun berdiri ibu nggak tahu ya, karena sepertinya itu mah sebelum ibu kuliah sekolah di sini juga udah ada, itu udah dari lama ya. Cuma mungkin kalau untuk materi yang dipelajari itu ada vokal, nyanyi, jeung aya gending atau belajar alat musik khususnya gamelan ibu seperti itu. Terus kemudian untuk prestasi alhamdulillah sudah ada. Yang mungkin yang rutinan ikut FLS 2N musik tradisional sama pupuh yang baru. Dan ada yang sebesar itu. Halo. Iya, seorang hungkul banget nama. Nanti ya next episode boleh ya. Oke, lanjut. Pendapat ibu mengenai anak-anak yang berantusias mempelajari dunia seni, terutama karawitan. Oke. Mungkin kalau dilihat dari zaman sekarang, kan gempuran teknologi itu sangat luar biasa ya. Dan mungkin dari media sosial atau apa, jujur ngakunya nu di dieu leuwih resep ningali konten anu Sunda atau anu Barat atau anu Korea atau naon. Jadi emang karena mungkin asupan nutrisi konten-konten kesenian dari luar terlalu banyak, otomatis merenan minat untuk belajar seni Sunda teh minim, bisa dikatakan minim, sangat minim sekali ya. Cuma mungkin dengan adanya wadah di sekolah, ekskul, kemudian ada pasamiri dan lain-lain, itu bisa memicu anak-anak untuk mau belajar. Bakatnya gitu ya.
kan untuk kadang-kadang orang teh tidak tahu, oh saya teh ternyata bakat di sini. Kalau misalnya dia tidak diikut sertakan dalam lomba, contohnya adalah saudara yang coba misalnya gitu ya. Mungkin kalau misalnya dia tidak diikut sertakan atau mungkin kalian juga ya pernah ikutan itu, mungkin tidak tahu bahwa oh ternyata saya teh minat di sini, saya teh bakat di sini. Jadi kalau misalnya pertanyaan teh tadi teh pokoknya antusiasme Oke. dari anak-anak yang pengen belajar seni tentang karawitan. Jadi memang kalau disebut minatnya mah minim, tapi kalau untuk antusiasme belajarnya ketika sudah tahu, sudah mulai terjun mah Pasti besar gitu ya ya antusias. semangat dan ya terbukti dengan prestasi-prestasi yang diraih. Ya apalagi sekarang di gempuran teknologi kan yang seharusnya memang kita tuh kesadaran dari diri sendiri untuk mempelajari seni tradisional ya Ibu agar tidak punah juga Betul. mungkin ya. Itu harus menjadi pembelajaran. Masih Iya. Tong Jati kasih liku junti cenah bahasa Sunda. Oh. Naon eta teh? Enggak tahu. Naon teh? Enggak. Aing mah ngomong orang Sunda teh. Jadi Jati kasih liku junti teh ulah napikeun ka identitas orang, kesenian orang, budaya orang dan lain-lain kasilih atau tergantikan dengan budaya yang ada di luar. Oke. Nah, beberapa hari yang lalu kan Ibu sempat mengikuti lomba pasang diri tembang Sunda Cianjuran dan mendapatkan hasil terbaik. Kira-kira boleh nggak sih Ibu diceritain proses selama menjalani lomba ataupun misalnya mau cerita pas latihannya mungkin Oke. untuk menjadi motivasi untuk anak-anak yang lain juga. Oke. Kalau misalnya menceritakan proses belajarnya mah Panjang ya Bu? panjang pisannya dari 2013 tadi. Cuma mungkin kalau untuk lebih intensnya belajar nyanyi tembang Sunda Cianjuran itu dari 2016. 2016. Tapi untuk proses itu memang sebetulnya kan lombanya teh tanggal berapa ya kemarin teh lupa. 20 sampai 21 September. Prosesnya teh cuma 1 minggu atau 2 mingguan kurang karena di sini kan kemarin bareng juga sama FTBI Subrayon kan bimbing juga anak Pupo 2 sama Aksara Sunda 2. Jadi ibu teh dalam tanda petik mencuri-curi waktu untuk latihan gitu ya. Cuma intensnya mungkin di 1 minggu terakhir itu. Kalau untuk prosesnya ya walaupun ada kesibukan yang lain, tapi karena punya tujuan untuk ikut lomba itu ya mau tidak mau harus berkorban waktu walaupun waktu istirahatnya berkurang. Tidak apa-apa. Pokoknya yang harus menjadi garis bawah itu harus mau berkorban ya, Ya. korban tenaga, waktu. Tenaga, waktu, kemudian intinya gini, kalau misalnya dalam berkesenian itu kita harus mau berkorban waktu, tenaga, materi dan lain-lain kalau misalnya mau mencapai hasil yang kita Ya, mau. terbaik gitu ya. Karena hasil tidak akan berkhianat dari prosesnya. Betul, Kalau betul. misalnya prosesnya minim pasti hasilnya bisa gitu. Iya. Kalau misalnya prosesnya dilakukan langsung sungguh, insya Allah hasilnya juga tidak akan mengecewakan. Kamu kuliah seni, kamu mau menjadi apa? Kamu mau menghasilkan uang dari mana? Kamu mau memberi nafkah anak istrimu dari mana? Pasti kan tadinya ya. Iya. Walaupun sebetulnya kalau kalau dijelajah lebih dalam sebetulnya banyak event-event atau pekerjaan atau job-job yang sekali manggung teh bayarnya gede gitu. Bahkan melebihi dari gaji PNS. Wah, Tuh. Bener asli. Cuma itu kan dan itu pun dalam 1 kali job biasa teh. coba kira-kira berapa Ibu? Boleh Berapa disebutin ya? nggak? Ya pokoknya masih kayak gitunya di nama. Dikali berapa kali tampil ya Bu ya? Itu deh kalau misalnya event-event yang gede kayak TV, job pemerintahan, intinya kayak misalnya penyambutan ketua apa gitu, ketua Acara-acara. partai naon misalnya atau ketua dinas apa gitu, itu gede biasanya. Tapi ada juga memang yang mungkin berkata seperti itu karena kalau di seni mah kerjanya musiman atau istilah nama tidak setiap hari lah gitu ya kerjanya teh gitu. Jadi mungkin freelance, jadi nggak punya uang gaji bulanan lah gitu istilahnya. Tapi kalau misalnya iya 1 kali event teh bisa besar. Event yang sederhana kayak misalnya nikahan minimal budget sekian per hari. Kalau misalnya seminggu atau sebulan berapa kali manggung misalnya tanya dikali berapa gitu. Itu sih jadi emang lumayan no karasa ku ibu ge sekarang memang kalau misalnya ngambil freelance seperti itu teh lumayan lah buat nambah-nambah jajan bakso mah bisa gitu. Ya, jajan besok. Tapi itu teh Kira ya Bu ya? bener, ya ada orang teh perlu uang tambahan lah gitu ya Betul. dari sana bisa. Nah, tapi ada syaratnya juga kalau misalnya mau menghasilkan penghasilan yang besar dari seni, ada 1 kuncinya harus
kompeten atau harus bagus mainnya. Oh iya. Jadi semakin meningkat kualitas kita, otomatis bayarannya juga akan meningkat seiring dengan kompetensi kita seperti itu. Ada kualitas, ada harga. Benar. Kalau misalnya ada yang dinilai itu kan bukan performa dia selama main doang, tapi dari pengalamannya atau mungkin masa belajarnya sudah berapa lama. Itu berpengaruh juga dalam pembayarannya seperti itu. Jadi kalau misalnya di antara kamu ada yang misalnya, saya bercita-cita menjadi pelaku seni misalnya, atau mau mendalami kesenian, ya bisa dipikir-pikir lagi. Mungkin ada positif negatifnya. Kenapa? Karena segala sesuatu juga pasti ada positif dan negatif. Karena istilahnya mungkin ada yang menilai seperti itu karena tidak tahu seperti apa sebenarnya. Gitu, Zahra. Terus dari berbagai macam jenis seni yang ada, seni apa yang paling ibu kuasai dan ibu sukai? Mungkin kalau dari basic pendidikan mah ya, di karawitan sudah tentu ya musik. Kalau ini nggak Bu, diperkenalkan dulu seni itu ada apa aja sih? Oke. Kalau dilihat dari jenis-jenisnya mungkin ya, cabang-cabangnya ada 5 secara garis besarnya. Yang pertama ada seni rupa, ada seni musik, ada seni tari, teater sama sastra. Ya, tapi dari kelima itu yang paling ibu sukai atau kuasai mah ada 2. Yang pertama ada seni musik dan juga ada seni sastra. Tapi yang lain juga bukan berarti nggak bisa, tapi sebenarnya bisa, cuma tidak bagus. Gitu. Kayak seni rupa yang gambar bisa walaupun tetot. Nah, tapi sadana apa teori warna, terus kemudian gambar perspektif nuhar itu teh bisa gitu ya. Terus seni tari dulu pernah nyanggar juga waktu SMP. Teater juga pernah main drama. Jadi istilahnya udah ada pengalaman semuanya gitu ya. Cuma memang concernnya mungkinnya di bidang musik sama sastra. Kalau di musik sendiri, musik juga kan banyak ya. Musik tradisional, musik modern, kontemporer, klasik, segala loba bisa. Nah, tapi di antara yang itu, yang paling menguasai itu adalah musik tradisional. Karena mungkin ibu belajar dari SMK Karawitan, kuliah di Karawitan, berarti dari segi akademik atau pendidikan selama 7 tahun belajarnya. Yang tradisionalnya ya. Nah, itu juga dibagi-bagi lagi di dalamnya teh. Kan ada vokal, ada alat. Oh iya. Vokal juga dibagi lagi, banyaknya inti nama. Cuma memang dari antara vokal dan alat ibu paling suka yang mana? Paling suka vokal sih. Cuma kalau karena tuntutan pendidikan dan juga tuntutan mengajar juga, jadi mau tidak mau harus menguasai alat. Kalau disebutin mungkin ada alat apa aja yang bisa, mungkin ya tadi kan ada ininya secara garis besarnya gamelan bisa, degung dan juga PS atau pelosaendro. Kemudian kalau alat ada kecapi, bisa lah lumayan. Suling setak saetik. Terus kenang dasarnya harus bisa. Dulu sekolah teh bisa juga. Atau kalau untuk alat yang lain pernah belajar gitar, kemudian biola juga pernah. Piano mah bisa. Kalau vokal tradisional Sunda insya Allah bisa, sama vokal pop gitu ya. Karena gitu. Terus kalau yang kelihatan tuh ibu kalau misalnya kendang tuh cuma buku-buku doang ya, ternyata pasti susah ya Bu. Tidak hanya sebatas buku-buku doang ya. Ya itu karena kan kalau kita lihat dari istilahnya dari permukaannya doang masih gampil gitunya, tapi kan kalau sudah terjunnya pasti sulit. Pasti ada yang sulit. Terus ibu ini kan selain berprofesi sebagai penyanyi atau juru kawi, berprofesi juga sebagai seorang guru. Nah, sebenarnya ya, guru itu masuk gak sih ke wishlist ibu? Wishlist gak tuh? Bisa digerek balanya ya wishlist. Nah, tadi udah dijelasin di awal bahwasanya dalam tanda petik menjadi guru itu adalah 3 jebur. 3 jebur. Nah, 3 jebur karena memang kalau dilihat dari linearitas atau dari jurusan kuliah bukan duluan kan. Karena basicnya memang ibu mah namanya seni murni. Jadi seni karawitan Sunda gitu, gak ada. Bukan pendidikan seni karawitan Sunda. Jadi emang mungkin untuk dijalurkan dari pendidikan mah menjadi akademisi, kalau enggak jadi jadi pelakunya, jadi tukang nabeh lah ya penjelasan gitu. Cuma menjadi guru teh ada kepikiran juga sebetulnya mah dulu teh jadi guru gitu ya. Cuma ibu teh rada terbentur kayak kan dulu ibu teh adalah seorang yang memiliki kesabaran sendiri 9 sebetulnya. Dan memang ada orang juga yang meremehkan emangnya jelema juga mana bisa jadi guru gitu. Tapi
ternyata bisa dibeli, tau mau tanya dengan ya berada posisi sekarang ternyata menjadi ibu teh setelah didalami menyenangkan juga. Ketemu sama anak-anak. Dan jujur li ya. Jujur li. Jadi ketemu dengan anak-anak teh bisa jadi mood booster yang luar biasa gitu loh guys. Makanya iya makasih kah? banyak. Oh. Iya. Kadang-kadang kan ada. Bener, ini aslinya bener tidak peres tidak bohong gitu. Ada misalnya bete-bete apa gitu ya, ada masalah apa di rumah atau di luar atau mungkin dengan hal pekerjaan yang lain ya. Ketika ketemu dengan anak-anak itu jadi kayak menghilang sih masalah itu gitu. Nah, mungkin itu positifnya jadi guru. Banyak tinggi juga gitu ya. Tapi pika serian pika serian aya, pika sebelen aya gitu nya, tapi teu naon. Karena si pika sebelen itu teh ibu mah sok dibawa enjoy we hahaha gitu. Walaupun aja teh astagfirullah. Tapi teu naon. Kemudian ada yang lain, kalau Acan, ada yang lain. Siap. Kadang kan ibu suka lihat lah di kelas gitu nya. Ibu, aku mah misalnya kalau mata pelajaran A teh suka begini, suka rada males atau Bu kalau aku mah di mata pelajaran B teh sok semangat atau Bu aku mah kayak tugas di mata pelajaran itu gimana pastilah kayaknya. Udah kalian lihat mungkin merasakan ada mata pelajaran yang suka banget, gitu, sampai ada yang males gitu ya. Banget, ada mungkin suka karena pelajarannya, ada yang suka sama gurunya dan lain-lain. Nah, kalau menurut ibu pribadi, kamu tidak harus unggul di semua bidang. Dari 12 mata pelajaran itu minimal kamu unggul di satu, minimal. Tapi dengan catatan kamu harus mengikuti semuanya dengan baik. Jadi baik tuh unggul oke, istilah nama penting mah tugas ngajakeun. Jadi ngarah si guru teh bisa menilai. Nah, dari semua mata pelajaran itu pasti nanti endingnya akan ada mata pelajaran yang menjadi pendukung kamu lah ke depannya. Misalnya orang yang suka seni budaya ya silahkan digecek lah di seni budaya nate gitu biar nanti kamu menjadi suatu di sana gitu. Misalnya untuk yang suka olahraga sok sing bener olahraga nate ngarah nanti bisa jadi mungkin bisa jadi prestasi, bisa jadi mata pencarian juga ke depannya. Jadi setiap anak adalah unggul di bidangnya masing-masing. Betul, karena semua orang mempunyai bakat dan minat. Betul, jadi tidak bisa disamaratakan karena ada patah dari siapa ya lupa, Albert Einstein kalau nggak salah. Jangan menilai ikan dari cara dia memanjat pohon. Ikan bisa manjat pohon kan? Enggak. Bisa ya. Si ikan akan merasa bodoh selama seumur hidupnya. Karena ya keahlian dia bukan di situ kan? Nah, mustahil deh itu ya. Iya, ikan kan jagonya berenang ya guys we. Nilainya bagaimana cara dia berenang. Betul. Burung ulah kita berenang dan bisaeun gitu. Tapi bagaimana caranya dia terbang. Jadi balik lagi seperti tadi bahwa si anak itu unggul di bidangnya masing-masing tidak bisa disamakan. Betul aku setuju banget. Ya, Ibu semua pertanyaan sudah terjawab. Sudah jadi diwawancarai. Asal ada gempur, lebih gempur tinggal ngajarin. Rasa testimoni setelah masuk di KES. Oke, testimoninya apa ya? Ya tidak menyangka sih maksudnya anak SMP seumuran kamu kan biasanya ya lebih ke konten-konten apa gitu ya yang cenderung untuk hiburan gitu fungsinya. Tapi kalian mau bikin yang seperti ini itu adalah sebuah upaya yang bagus. Kemudian mudah-mudahan kedepannya bisa lebih ditingkatkan lagi. Mungkin bintang tamunya bisa lebih divariasikan lagi ya, mulai dari mungkin suatu saat mungkin bisa mengundang guru yang lain atau misalnya guru-guru yang berprestasi yang lain. Kemudian misalnya ada bapak ibu Wakasek mungkin mesti mau bercerita tentang kehidupan sekolah mungkin ya, atau dari apa weh gitunya kira-kira mungkin waktu ekskul. Tapi dari testimoninya sudah bagus. Mudah-mudahan kedepannya bisa ditingkatkan lagi. Yeay, penonton kalian sudah pada kalah tidur ya. Lah, Allah Ibu sudah bekerja dari pagi. Pastinya. Ya Ibu, terima kasih sekali lagi telah bersedia untuk diundang menjadi bintang tamu di GKS kita ya. Semoga dengan diundangnya Ibu ke sini jadi motivasi yang besar gitu ya. Kalau misalnya biasanya kita ngundangnya tuh teman sebaya gitu. Sekarang kan spesial banget guru gitu kan. Semoga ini tuh menjadi motivasi yang sangat-sangat besar bagi sobat-sobat kita. Semangat terus. Iya Ibu, terima kasih. Oke guys, setiap orang tuh mempunyai bakat dan minatnya masing-masing ya.
Nah, kalau misalnya sobat punya suatu bakat, nah, kembanginlah benar-benar gitu ya. Nah, oh ya, aku punya reminder juga ya buat kita semua ya Ibu ya. Jadi ini, mereka yang mekar hari ini itu tidak ditanam kemarin sore. Artinya apa, sobat-sobat? Artinya kita tuh harus melewati banyak proses-proses yang mungkin memang kita kadang terjatuh ya mungkin Ibu ya. Betul. Tapi percaya deh, karena semua proses itu adalah bentuk dari membentuk diri kita gitu kan ya. Nah, oke, ada pepatah juga Ibu ini. Apa? udah terkenal mungkin ya pastilah. Apa tuh? Cintailah proses karena proses tidak akan mengkhianati hasil. Hard work pays off. Kalau bahasa milenialnya kayak gitu Ibu. Oke. Terima kasih juga ya kepada keluarga besar SMP Negeri 1 Banjaran yang telah mendukung segala kegiatan podcast kita, sekolah kita tercinta. Terima kasih juga kepada teman-teman di belakang layar yang selalu Backstage. siap sedia kalau misalnya mau membuat podcast. Oke, jangan lupa, aku gak akan bosen ya untuk ingetin sobat-sobat yang lain untuk follow akun media sosialnya kita. Nanti editor simpen di mana? Di sini ya. Ada di bawah ini guys. Bawah ini. Jangan lupa ya guys ya. Jangan lupa di follow ya. Harus wajib itu. Iya tuh. Harus. Oke, segini dulu ya teman-teman podcast kita. Semoga dapat memotivasi sobat-sobat yang lagi nonton. Bertemu lagi nanti dengan aku mungkin di episode selanjutnya. Aku Zara Zahira Setiawan dan bintang tamu kita tercinta Ya, Mary Zaini, pamit mengundurkan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.